kembali lagi bersama aku, Zaki Skala Pragata, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Vokasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau disebut dengan function dalam praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Pak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Di sini selanjutnya saja kita bahas apa itu fungsi. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Di sini, fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Contoh kodenya seperti ini. Def, sapa, buka kurung tutup kurung, titik 2, print, halo, selamat belajar Python. Sapa, halo selamat belajar Python. Di sini, di dev ini, ada yang namanya hello. Nah, hello ini itu adalah nama fungsi. Nah, untuk yang di kotak ini nih, sorry teman-teman, di kotak ini ada yang print hello dan print word. Ini bisa disebut dengan body atau isi fungsinya. Nah, yang ini itu indentasinya. Seperti itu untuk penjelasan dari fungsi ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu parameter, parameternya ini input untuk fungsi. Parameter adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Contoh kodenya seperti ini. Def fungsi parameter, buka kurung, tutup kurung. Print parameter. Nah, ini di dalam kurung ini adalah namanya atau biasa disebut dengan parameter. Nah, untuk jenis-jenis parameter dalam Python, yaitu yang pertama, positional parameter, urutan harus sama. Keyword parameter panggil berdasarkan nama. Default parameter ada nilai bawaan. Nah, contohnya di sini ada def halo nama sama dengan teman, koma salam sama dengan selamat pagi, print salam dan nama. Halo pakai default. Nah, di sini nama akan bernilai teman jika tidak diberikan argumen. Salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen. Seperti ini ya teman-teman untuk parameternya, jenis parameternya. Selanjutnya di sini ada fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh klasiknya faktorial atau Fibonacci. Nah, di sini ada contoh kode programnya, yaitu def faktorial n titik 2 if n sama dengan 1 titik 2 return 1 return n bintang faktorial buka kurung n min 1 tutup kurung dengan menggunakan fungsi print buka kurung faktorial buka kurung 5 tutup kurung pagar 120. Seperti itu untuk fungsi rekursifnya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi fungsi rekursif. Nah, di sini ada ilustrasinya, yaitu yang dicontohkan sebagai 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 120. Nah, di sini ada contoh kode programnya. Di sini faktorial buka kurung 5 tutup kurung 5 bintang faktorial buka kurung 4 tutup kurung 4 lanjut ke 4 bintang faktorial buka kurung 3 tutup kurung 3 selanjutnya 3 bintang faktorial buka kurung 2 tutup kurung 2 selanjutnya 2 bintang faktorial tutup kurung buka kurung 1 tutup kurung 1 dan seterusnya sampai dengan hasil 1. Itu untuk ilustrasinya fungsi rekursif ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini fungsi singkat yang ditulis satu baris. Contohnya seperti ini. Kuadrat sama dengan lambda x titik 2 x bintang 2 itu menggunakan fungsi print buka kurung kuadrat buka kurung 5 tutup kurung pagar 25. Nah, fungsi anonim tanpa nama menggunakan kata kunci lambda. Lambda ini kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. X-nya ini adalah parameter input. Nah, X bintang 2 ini ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu return. Seperti itu untuk fungsi lambda ya teman-teman. Cukup jelas di sini. Sepertinya jelas ya. Langsung saja kita ke return value.
Nah, fungsi yang tidak memberikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Nah, fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Nah, seperti ini untuk contohnya. Itu digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang mengambilnya. A plus B ini berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen. Nah, di sini ada def tambah buka kurung A, B, tutup kurung titik 2. Return A plus B. Hasil sama dengan tambah 3,5. Nah, itu dia akan mengprint atau mencetak hasil dari penjumlahan ini, yaitu outputnya sama dengan 8. Itu untuk return value-nya ya teman-teman. Nah, ada lagi yang namanya scope variable. Scope atau cakupan menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Pertama ada variabel lokal. Variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi. Nah, yang variabel global ini berlaku di seluruh program. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Variabel X ini lokasinya didefinisikan di luar fungsi. Jenis scope-nya global. Nah, di dalam dan di luar fungsinya ini itu dia ada di dalam dan di luar fungsi. Nah, untuk yang variabel Y ini itu lokasinya didefinisikan di dalam fungsi. Jenis scope-nya itu dia lokal, hanya di dalam fungsi. Nah, di sini ada X sama dengan 10, yaitu variabel global kan, karena dia variabel X itu berlaku di seluruh program. Nah, def contoh buka kurung tutup kurung Y. Nah, di variabel Y ini kan variabelnya lokal ya teman-teman. Berarti dia hanya bisa di dalam fungsi. Nah, seperti ini untuk kode programnya. Nah, contohnya print fungsi. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk scope variabelnya. Terima kasih. Ya, cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Kemudian saya akan mengimplementasikannya di program. Di sini saya akan memaparkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang fungsi atau function ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi dalam konteks algoritma dan pemrograman, memahami peran fungsi dalam membangun struktur programming modular, efisien, dan mudah dipelihara, menuliskan sintaks fungsi dengan benar, termasuk penggunaan parameter dan nilai baik, yaitu return, membedakan fungsi dengan dan tanpa parameter, serta mengetahui cara penggunaannya dalam berbagai kasus, menerapkan konsep fungsi dalam pembuatan program sederhana berbasis prosedural, mengidentifikasi kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan dan pemanggilan fungsi, mengimplementasikan fungsi rekursif, dan memahami cara kerja rekursi dalam menyelesaikan masalah yang berulang, menjelaskan perbedaan antara variabel lokal dan global, serta dampaknya terhadap fungsi, membangun dokumentasi fungsi, docstring, untuk meningkatkan keterbacaan kode, menerapkan fungsi secara kolaboratif dalam proyek pemrograman skala kecil hingga menengah. Next, pengertian fungsi. Fungsi adalah sebuah blok kode atau bagian program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil atau digunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang seluruh kode tersebut. Fungsi berfungsi sebagai modul dalam program, artinya setiap fungsi memiliki tanggung jawab tertentu, misalnya menghitung luas, menampilkan pesan, atau memproses data. Ciri-ciri fungsi yang pertama, memiliki nama fungsi sebagai identitas unik, bisa memiliki parameter atau argumen sebagai input, bisa mengembalikan nilai return atau tidak sama sekali, dapat dipanggil berkali-kali di berbagai bagian program, memudahkan struktur program menjadi modular dan terorganisir. Terus tujuan penggunaan fungsi di sini menghindari pengulangan kode. Kode jadi lebih efisien, meningkatkan keterbacaan sehingga mudah dipahami oleh programmer lain, mempermudah debugging sehingga kesalahan lebih mudah dilacak, membuat program modular sehingga setiap bagian memiliki tugas tersendiri, mendukung kolaborasi sehingga programmer bisa bekerja di modul yang berbeda. Selanjutnya, di sini input dan output pada fungsi. Input. Yang pertama ada input. Input itu nilai yang diberikan ke fungsi melalui parameter atau argumen. Output adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi melalui return value. Di sini ada contohnya. Nah, di sini di def ini adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Nah, nama fungsi di sini adalah nama yang diberikan untuk fungsi. Parameter yang dikirim, nilai yang dikirim ke fungsi,
dan return mengembalikan nilai ke pemanggil fungsi. Seperti ini untuk contohnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada komponen fungsi. Nama fungsi digunakan untuk memanggilnya, parameter atau argumen. Itu untuk input ke fungsi, blok kode adalah perintah yang dijalankan, return value adalah nilai yang dikembalikan ke program utama. Cara memanggil fungsi lain, fungsi dapat memanggil fungsi lain, lebih baik dari program yang sama maupun dari modul eksternal. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman, di sini saya mempunyai kode program. Nah, ini untuk memanggil fungsi lain. Selanjutnya, fungsi di Python tanpa parameter dan return. Ini untuk fungsi di Python tanpa parameter dan return. Seperti ini ya teman. Halo, selamat datang di kelas algoritma. Jadi ini ya teman-teman untuk contoh fungsi di Python tanpa parameter dan return. Nah, kalau yang ini dengan parameter dan return. Bedanya di sini adalah ada yang namanya return A plus B. Nah, di sini juga ada parameternya. Seperti itu ya teman-teman untuk fungsi di bagian Python. Nah, parameter dan value. Jenis fungsi tanpa parameter itu tidak memiliki parameter dan return. Dengan parameter itu memiliki parameter, namun tidak memiliki return. Dengan return itu tidak memiliki parameter, tetapi memiliki return. Dan dengan parameter return itu memiliki parameter serta memiliki return. Seperti ini contohnya. Ini untuk yang tanpa parameter dan return, dan yang ini untuk parameter dan return. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah scope variabel. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya prinsip desain fungsi yang baik. Satu fungsi hanya menyelesaikan satu tugas spesifik. Gunakan nama fungsi yang jelas dan deskriptif. Hindari penggunaan variabel global jika tidak perlu. Dokumentasikan fungsi menggunakan docstring. Pastikan fungsi dapat diuji secara terpisah, modular testing. Nah, fungsi dengan fungsi lain itu yang dinamakan nested function. Nah, seperti ini ya. Def luar X, def dalam Y, return Y bintang 2, return dalam X plus 3. Print luar 5. Seperti itu ya teman-teman. Hasil output 13. Nah, ini untuk fungsi rekursifnya. Setelah itu, kita akan melihat ilustrasi rekursi, doktrin dan dokumentasi fungsi, modularisasi program menggunakan fungsi, fungsi dengan nilai default. Seperti ini untuk contoh-contohnya, teman-teman. Lalu, teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulannya dari yang tadi kita pelajarin, yaitu fungsi adalah blok kode untuk tugas tertentu, dapat memiliki parameter dan mengembalikan nilai, membantu modularisasi program, rekursi dan scope adalah konsep penting yang perlu dipahami, flowchart membantu merancang fungsi sebelum coding. Terima kasih, cukup sekian materi tambahan dari saya. Selanjutnya saya akan membahas atau mengimplementasikannya pada program. Program Scratch, materinya fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke program activity ke-7 dari program Scratch ini. Jadi di sini ada when green flag click, kemudian untuk menjalankan ininya programnya itu harus dibutuhkan ini when green flag click, kemudian ada print underscore instruction. Nah, itu gunanya untuk mengucapkan nantinya akan, kalau kita misalkan jalankan programnya, dia akan menampilkan welcome to the calculator, kemudian dia akan menjelaskan bahwa pengguna harus memberikan 2 angka dan satu jenis operasinya. Nah, kemudian kita nanti akan menunggu 2 detik di antara pesan agar mudah dibaca. Nah, tujuannya dari program ini itu untuk memberikan petunjuk sebelum pengguna mulai masukkan data. Nah, ada 4 fungsi yang berbeda fungsi operasi matematika dalam program ini. Yang pertama ada add underscore 2 underscore number, itu untuk menjumlahkan kedua angka. Subtract underscore 2 underscore number, itu untuk mengurangkan angka kedua dari angka pertama. Yang ketiga ada multiply underscore 2 underscore numbers, itu untuk mengalihkan kedua angka. Dan yang terakhir ada divide underscore 2 underscore number, itu untuk membagi angka pertama dengan angka kedua. Nah, jadi
bagian utamanya ini dalam program activity 7 ini dalam Scratch itu yang pertama itu ada bendera hijau atau one green flag itu wajib banget harus ada. Kemudian ada print underscore instruction itu untuk menjalankan fungsinya, jadi dijalankan fungsinya baru kemudian ada dia nantinya akan menanyakan dua angka number 1 dan number 2 kepada pengguna. Nah kemudian terakhir dia akan menanyakan jenis operasi dengan kodenya. Yang pertama angka 1 itu sebagai penjumlahan, angka 2 itu sebagai pengurangan, angka 3 itu sebagai perkalian, dan angka keempat itu sebagai pembagian. Nah program ini nantinya akan mengecek nilai inputnya. Jika operasi sama dengan 1 maka panggil fungsi perjumlahan, jika operasi sama dengan 2 panggil fungsi pengurangan, jika operasi sama dengan 3 panggil fungsi perkalian, dan jika operasi 4 sama dengan 4 periksa dulu apakah pembaginya itu tidak sama dengan 0, baru dia akan melakukan pembagian. Nah ini kita contohkan aja, kita jalankan activity 7 ini. Welcome to the calculator. Nah ini dari print underscore instruction number 1 kita masukin contohnya. Bentar. Kita masukin misalkan 6. Number 2 kita masukin 3. Nah, operation type 1 for addition, 1 for addition, 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Jadi kita mau apa? Kita contohnya aja, kita mau pembagian berarti kita ketik 4. Nah, result dengan 2. Jadi tadi di sini nih udah muncul programnya. Jadi kita masukin angka 6, angka pertamanya 6, angka keduanya 6, terus kita pilih operasinya itu yang keempat. Keempat itu adalah pembagian. Nah, jadi hasilnya 2. 6 bagi 3 itu 2. Jadi gitu. Selanjutnya kita lanjut ke project dari Replit dan Scratch. Nah, di sini udah ada program Scratch, yaitu untuk project tentang algoritma programan tentang fungsi ini. Nah, jadi di sini itu penjelasan program ini itu berfungsi untuk meminta nilai dari pengguna, lalu menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari daftar nilai yang dimasukkan. Nah, di sini ada fungsi get underscore grades underscore from user. Jadi fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai satu persatu. Nilainya nanti nilai yang boleh dimasukkan hanya dari angka 0 sampai 11. Kemudian jika pengguna mengetik min 1 maka proses input berhenti atau error. Nah, nanti semua nilai ini akan valid disimpan dalam grades. Nah, kemudian ada fungsi compute underscore list underscore minimum. Nah, ini untuk mencari nilai terkecil dari list dengan cara membandingkan satu persatu tanpa fungsi min. Kemudian ada ini juga compute underscore list underscore maksimum, itu digunakan untuk mencari nilai terbesar dari list dengan cara membandingkan satu persatu. Kemudian ada fungsi computer list average. Nah, ini buat menjumlahkan semua nilai lalu membaginya dengan jumlah elemen list untuk mendapatkan rata-ratanya. Kemudian ada juga bagian utama dalam program ini. Yang pertama nantinya dia akan memanggil get underscore grades program form user, itu untuk mendapatkan nilai daftar nilainya. Kemudian jika tidak ada nilai yang dimasukkan, programnya akan mengatakan pesan dari keluar dengan error. Nah, jika ada nantinya ada nilainya, maka program akan menampilkan daftar nilainya, jumlah nilai yang dimasukkan, dan nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Nah, ini kita jalanin aja programnya. Ini next grade. Nah, jadi kita masukin aja next grade 8. Terus
10, kemudian 6, dan min 1. Nah, ini muncul nilai minimum, maksimum, dan nilai average-nya, rata-ratanya dari nah ini minimumnya itu 6, maksimalnya itu 10, average-nya itu 8. Jadi itu project dari program Applet ini. Nah, kemudian dari project Scratch ini, nah di sini ini adalah project Scratch tentang school grades. Nah, jadi ini nilai sekolah. Nah, yang pertama pastinya ada fungsi grades from user. Itu ada di sini nih. Sini. Itu untuk nantinya fungsi ini bakal diminta pengguna masuk nilai satu persatu melalui blok ask and wait. Nah, jika nilainya sama dengan min 1, maka nanti pengulangannya akan berhenti. Jika nilai di antara 0 sampai 10, maka nilainya ditambahkan ke daftar grades. Jadi min 1 tuh nggak boleh dimasukkan hanya 0 sampai 10. Nah, jika tidak, program akan menampilkan pesan, please provide a grade between 0 until 10 and 10 jika min 1 untuk stop. Nah, tujuannya itu untuk mengumpulkan semua nilai dari pengguna. Fungsi dari yang kedua itu ada fungsi dari compute list minimum. Itu tuh di sini. Compute list minimum itu sama kayak yang tadi di program Applet ini. Nanti dia akan menampilkan nilai minimum. Dia akan menampilkan dia akan mengambil nilai pertama dari daftar sebagai nilai awal minimum, lalu dia mengecek satu persatu elemen pada daftar. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka nilai itu menjadi nilai minimum baru. Tujuannya itu adalah tujuan dari yang ini tujuan kode yang ini itu untuk mencari nilai terkecil di dalam list. Kalau misalkan yang ini kan untuk mengumpulkan semua nilai dari penggunanya. Jadi ini untuk tugasnya mengumpulkan nilainya dia nanti. Nah, kalau di sini yang ini itu untuk program awalnya. Di sini juga ada compute list maksimum sama seperti Applet tadi. Itu buat mengambil nilai pertama sama seperti fungsi sebelumnya, tapi untuk mencari nilai terbesarnya. Nah, kalau setiap elemen dibandingkan dan nilai tertinggi disimpan di variabel maksimum. Tujuan yang ini itu untuk mencari nilai terbesar di dalam listnya. Nah, kemudian ada fungsi compute list average sama seperti yang di Applet tadi, itu untuk mencari nilai rata-rata. Artinya dia akan menjumlahkan seluruh nilai dalam grades menggunakan variabel, kemudian dia akan membaginya dengan panjang list. Jadi kalau misalkan ada 3 angka, dia bakal membaginya dengan 3. Kalau misalkan ada 5 angka, dia akan membaginya dengan 5. Nah, nanti hasilnya akan disimpan ke variabel atau average. Tujuan dari ini itu tuh untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, bagian utamanya ini adalah bagian utama yang tadi saya bilang atau main script. Jika nantinya kita mengklik bendera hijau ini, when green flag click, dia akan menghapus semua isi daftar grades. Kemudian dia akan menjalankan fungsi get grades from user. Kemudian jika daftarnya kosong, maka dia akan menampilkan you have not given any grade. Nanti aja kita akan menjalankan projectnya ini. Kemudian nantinya akan jika misal ada nilai, nanti kita akan memasukkan jumlah nilai yang akan kita masukkan. Nah, nanti akan muncul nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Nanti hasil akhirnya menampilkan
menggunakan blockchain. Nah, kita contohin aja nih, kita when green flag click. Nah, kita next grade, kita masukin misalkan 1 sampai 10, kita masukin gitu lah, masukin 10, masukin 5, masukin 2, masukin lagi 2 misalkan. Nah, dah. Please provide a grade. Sorry, salah. Ini kita ulang aja. Kita masukin 5. Nah, dia bakal ngapus kan? Dia bakal ngapus program yang tadinya kita jalankan. Dia bakal menghapus semuanya. Kita masukin aja 10, 5, sama 2. Please provide a grade between 0 sampai 100. 2. Masukin 2. 4. Nah, terus kita masukin menjadi 1. Itu bakal stopnya. Nah, you have given 7 grades. Nah, jadi kita punya 7 nilai. Nah, nilai tertingginya itu 10, nilai terkecilnya itu 2. Nah, ini nanti akan dijumlahkan sama programnya, kemudian nantinya dia akan dibagi dengan 7. Nah, hasilnya ini adalah 3,857 dan seterusnya. Oke, sekian dari pembahasan tentang fungsi dari algoritma dan pemrograman ini, dan saya sudah mencontohkan activity dan menjalankan project dari School Grades menggunakan aplikasi Rapid dan Scratch. Sekian dari saya, terima kasih.